Di salah satu tempat di Kabupaten Magelang, tepatnya di Dusun Punduh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, terdapat madrasah yang diberi nama Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Maksum. Madrasah yang sudah berdiri kurang lebih dari tahun 1965 ini memiliki kurang lebih 250 siswa-siswi. Dan sekarang sudah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa, mulai dari sistem ala kadarnya, fasilitas gedung, beberapa rumah penduduk, hingga pada akhirnya madrasah menjadi bangunan resmi sebagai pusat pembelajaran anak Pondok Kidul dan sekitarnya. Madrasah ini mengkaji kitab-kitab klasik ala pesantren dengan mempertahankan metode salafnya. Dan untuk mengetahui lebih banyak tentang Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Maksum, termasuk sejarah berdirinya, siapa sajakah pemimpin madrasah, dan lain sebagainya, kami mencoba berbincang-bincang dengan sebagian asatid yang mengajar di madrasah yang sudah saya rangkum di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sudah berada di kantor Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Maksum bersama para asatid. Sebelum wawancara, saya ingin memperkenalkan beliau dari pojok kanan, Bapak Mafruhin, kemudian Bapak Hasan, dan Bapak Mukhofif. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah sejarah awal berdirinya madrasah dan kenapa diberi nama Madrasah Diniyah Al-Maksum, kapan didirikan, dan siapa pendirinya? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bahwasannya sekilas pandang tentang adanya Madrasah Diniyah Al-Maksum yang dulu didirikan oleh para muassis Qaryah Punduh. Yang pertama oleh beliau Al-Mukarram Sibah Yai Raden Maksum, dilanjutkan dengan putra beliau panjenenganipun Sibah Yai Raden Ahmad Hamdani, dilanjutkan dengan panjenenganipun Bapak Kyai Raden Hamid, dilanjutkan dengan panjenenganipun Bapak Kyai Ubaidah Sulaiman, dilanjutkan dengan putra beliau Bapak Kyai Miftahul Falah, kemudian dilanjutkan oleh panjenenganipun Bapak Kyai Nur Ahmad Baigahaqi, dan sampai sekarang dilanjutkan oleh putra beliau Bapak Kyai Nurul Huda. Itu yang kedua, siapa sajakah pemimpin Madrasah Diniyah Al-Maksum sejak pertama kali didirikan sampai saat sekarang ini, serta bagaimanakah kemajuan yang telah dicapainya? Para pendiri yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasannya Madrasah Diniyah Al-Maksum tidak lain dan bukan adalah mencetak para kader-kader Islami yang mana nanti diharapkan setelah mereka belajar di pesantren Al-Maksum, harapan besar dari para asatid Madrasah Diniyah Al-Maksum, para santri-santriatnya bisa meneruskan ke pondok pesantren, entah itu ke Lirboyo, entah itu ke Tegarjo, entah itu ke mana saja. Yang penting pulang dari pesantren nanti diharapkan oleh para masyarakat, para asatid bisa nasrul ilmi di mana beliau dikehendaki. Untuk yang seterusnya, bagaimanakah sistem pendidikan di madrasah ini dan pengajaran di Madrasah Diniyah Al-Maksum? Sistem pelajaran Madrasah Diniyah Al-Maksum tidak lepas dari koridor yang mana kurikulumnya tetap berpegang teguh pada pelajaran ulama salaf yang konon adalah tidak lepas dari mempelajari tentang kitab kuning, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling akhir di Madrasah Diniyah Al-Maksum ini. Terus bagaimanakah kurikulum pendidikan di Madrasah Diniyah Al-Maksum?
kurikulum yang diajarkan di pelajaran Madrasah Diniyah Al-Maksum, yang mana tidak lepas adalah mempelajari tentang pelajaran-pelajaran sepertinya layaknya di pesantren-pesantren yang ada. Itu hanya sebagai loncatan ingkang pada waktu nanti para santri-santriannya bisa meneruskan ke pesantren yang dikehendaki. Untuk yang pertanyaan yang selanjutnya, kapan waktunya pendidikan di madrasah ini, baik dalam sistem Sorogan maupun sistem dalam Bandungan? Dalam sistem Sorogan, di waktunya dimulai sejak ba'da asar, kurang lebihnya pukul 4:30 sampai menjelang datangnya maghrib. Setelah maghrib dilanjutkan dengan pelajaran seperti yang telah berjalan mulai tahun 65 hingga sampai detik ini, dimulai setelah turun sholat jamaah maghrib hingga kurang lebihnya pukul 8:30. Untuk selanjutnya, pendidikan di madrasah kapan waktu dan bagaimanakah metode pengajarannya? Awal tadi saya sebutkan bahwasanya pelajaran Madrasah Diniyah Al-Maksum dimulai setelah jamaah sholat maghrib, dan metode pelajarannya adalah para ustadznya mengambil pelajaran-pelajaran yang mana pelajaran tersebut telah dipelajari semasa beliau para asatidz berada di pesantren. Untuk pertanyaan ketujuh, bagaimanakah evaluasi keberhasilan studi bagi para siswa-siswi baik dalam madrasah? Evaluasi bagi para siswa dan siswi Madrasah Diniyah Al-Maksum yang mana tiap bulannya diadakan atau 3 bulan sekali ada tribulan, maka setelah itu nanti mereka selesai menimba ilmu di Madrasah Diniyah ini bisa direkam meneruskan ke pesantren-pesantren yang mereka kehendaki, sehingga pada saatnya nanti ternyata bisa dilihat dari alumni atau mutakhrijin siswa-siswi Madrasah Diniyah Al-Maksum, alhamdulillah sampai saat ini bisa sampai kemana-mana untuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu-ilmu Allah. Ini selain di Madrasah Al-Maksum ini, apakah ada selainnya kitab kuning ekstrakurikuler? Sampai detik ini pelajaran ekstrakurikuler di luar madrasah hanya sebatas waktu yang kurang lebihnya dilaksanakan pada malam Senin, yaitu pelajaran rebana. Untuk yang lain belum atau masih terpikirkan oleh para asatidz. Ya, mungkin ada setelahnya. Di pikiran mungkin akan ada keterampilan atau masalah ekstrakurikuler yang lain. Coba sumpama ada pembahasan atau sudah yang dipikirkan, mungkin ada. Untuk saat ini masih terpikirkan, nanti kita menunggu musyawarah dari para dewan asatidz, termasuk dari utamanya para kepala Madrasah Diniyah Al-Maksum ini. Terus gini, bagaimanakah Madrasah Diniyah Al-Maksum ini untuk merekrut ustadz-ustadznya untuk menjadi pengajar? Apa itu dari yang mau mengajar, atau dari pondokan, atau formal sampai kuliah S2, S3? Nah, monggo. Sampai detik ini para asatidnya adalah mereka-mereka yang telah mukim di rumah dari pesantren manapun kita rekrut jadi satu untuk menghidupkan madrasah ini melalui mereka-mereka yang telah pundut dari pesantren untuk meneruskan perjuangan sehingga Madrasah Diniyah Al-Maksum sampai detik ini eksis berjalan tanpa tiada halangan apapun. Terus di manakah letak keunggulan sistem pendidikan Madrasah Diniyah Al-Maksum? Letak keunggulan dari Madrasah Al-Maksum ini sejak pertama berdiri kurang lebihnya tahun 65. Pada waktu itu di kawasan Kecamatan Tempuran khususnya belum ada Madrasah Diniyah, sehingga pada waktu itu para santriat Madrasah Diniyah Al-Maksum bisa tercium di wilayah Kecamatan Tempuran, sehingga pada waktu itu dari luar dusun sekitar Bunduk sedikit banyak yang menimba ilmu sampai di sini, sehingga
pada waktu itu termasuk mutakhorisinnya, alumninya, banyak yang telah menjadi kiai, penyebar mujahidin di mana saja mereka berada. Ya, terus bagaimanakah seharusnya di dalam madrasah ini untuk menyikapi di dalam era yang modern atau modernisasi tersebut? Untuk menyikapi keadaan zaman yang demikian, Madrasah Diniyah Al-Maksum kita pertahankan sehingga kita tidak melepaskan tentang keberadaan para muassis pendiri ini, sehingga sampai detik ini pelajaran diniyah Madrasah Diniyah Al-Maksum ini tetap memegang teguh kepada para pendahulu-pendahulu kita, sehingga tidak pernah akan tergoyah sampai kapanpun, tetap eksis untuk merekrut para asatid sehingga berkukuh untuk mempertahankan madrasah ini. Ya, terima kasih dari bapak-bapak atau asatid yang sudah menjawab dari pertanyaan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.